Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Pemberontakan PKI di Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yaitu Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso, dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya, apa yang melatar belakanginya pemberontakan ini? Pertama, ialah jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah itu, tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berfaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia atau BTI, kemudian Pemuda Sosialis Indonesia atau Pesindo, dan lain-lain. Yang kedua, karena kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI yang bernama Muso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Ketiga, adanya propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yaitu Kabinet Hatta. Akibat propagandanya ini, programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Pemberontakan Madiun 1948. Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara seperti penembakan terhadap Kolonel Sutarto pada tanggal 2 Juli 1948, penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur yang pertama, yaitu Raden Mas Aryo Suryo, yang kebetulan sedang berkunjung ke Ngawi, Jawa Timur, dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada tanggal 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Muwardi pada tanggal 13 September 1948, yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada tanggal 18 September 1948. Saat pemberontakan terjadi, pemberontakan berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan, pembakaran sarana dan prasarana umum, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang berseberangan dan anti PKI. Pemerintah menyadari apa yang dilakukan oleh PKI di Madiun sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Yang pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta
atau Musa Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti D.N. Aidit dan Lukman. Musa tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Pemberontakan DI-TII Kartosuwirya di Jawa Barat. Sejarah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang sering disebut dengan DI-TII di Jawa Barat mencapai puncak aksinya pada tanggal 7 Agustus 1949. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII yang kemudian ditangkap dan dihukum mati. Latar belakang peristiwa ini adalah ketidakpuasan Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh kehadiran Belanda yang ingin menguasai dan berkuasa lagi di Indonesia. Perundingan Renville pada tanggal 7 Januari 1948 antara pihak Indonesia dan Belanda menimbulkan masalah baru. Kubu Kartosuwiryo menganggap pemberian wilayah Jawa Barat sebagai bagian Belanda bukan arti kemerdekaan yang sebenarnya. Bahkan kebijakan tersebut membawa Kartosuwiryo mengklaim bahwa Jawa Barat bukan lagi bagian Republik Indonesia. Bulan Februari 1948 dibentuk Tentara Islam Indonesia atau TII, serta pengangkatan Raden Oni menjadi Panglima di Priangan. Penetapan ini terjadi dalam pertemuan di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Laskar Hizbullah, Sabilillah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII hadir di forum tersebut. Upaya pendirian Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tercium oleh pemerintah Indonesia. Kartosuwiryo dan kawan-kawan rupanya tidak mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan kedaulatan Indonesia setelah perundingan Rumroyen dan konferensi Meja Bundar. Tokoh Islam Indonesia yaitu Muhammad Nasir yang nantinya menjabat sebagai Perdana Menteri mengungkapkan bahwa ia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk mengirim surat kepada Kartosuwiryo perihal perkembangan kondisi terbaru. Lantaran tidak tahu perkembangan yang terjadi, ketidakpuasan Kartosuwiryo akhirnya mencapai puncak. Proklamasi hadirnya Negara Islam Indonesia sebagai negara dikumandangkan di Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Isi proklamasi NII ala Kartosuwiryo itu antara lain adalah sebagai berikut. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Demikian bunyinya
ditutup dengan takbir dan tanda tangan Kartosuwiryo. Negara Islam Indonesia dalam maklumat pemerintah nomor 2/7 menuliskan bahwa 17 Agustus 1945 atau Hari Kemerdekaan Indonesia adalah akhir masa kehidupan bangsa Indonesia. Kartosuwiryo telah memantapkan langkahnya untuk mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan negara Islam Indonesia. Sahabat masa remaja Soekarno ini merangkai konsep bentuk dan sistem pemerintahan baru dengan dirinya sebagai imam negara. Selain itu, dalam susunan pemerintahan negara Islam Indonesia ada wakil imam yang diisi oleh Tarman. Terdapat juga Menteri Dalam Negeri dan Penerangan yang posisinya dijabat Sanusi Partawijaya dan Taha Arsad. Terakhir, ada beberapa posisi menteri lagi seperti Menteri Keuangan Udin Kartasasmita, kemudian Menteri Pertahanan Raden Oni, dan Menteri Kehakiman Ghazali Tusi. Negara Islam Indonesia bertahan belasan tahun dengan cara gerilya di hutan-hutan di tanah Sunda untuk mempertahankan diri dari kejaran militer Republik Indonesia. Namun gerakan negara Islam Indonesia ternyata juga meresahkan masyarakat. Negara Islam Indonesia ternyata bukan hanya berperang melawan Tentara Nasional Indonesia, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat. Akhirnya menimbulkan peristiwa fitnah. Menanggapi masalah ini maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DITI sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, operasi Pagar Betis yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DITI beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap termasuk sang imam yaitu Kartosuwiryo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahadper tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Karena itu dia telah memberontak terhadap pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu keluarga. Tepat pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, Kartosuwiryo dihukum mati. Dan itulah akhir perlawanan DITI di Jawa Barat.